Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat belajarnya. Agar lebih semangat lagi, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Pada kesempatan ini, Pak Saiful akan menemani belajar kalian Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 5 dengan materi energi. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas jenis energi alternatif, kegunaan energi alternatif, dan cara menghemat energi. Sebelum kita lanjut, perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan energi dan apakah yang dimaksud dengan energi alternatif. Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Energi didapatkan dari bermacam-macam sumber yang berbeda. Dan energi yang paling utama di muka bumi ini adalah matahari. Menurut sumbernya, energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus, tanpa batas waktu tertentu, serta tidak mudah habis. Contohnya adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah merupakan sumber energi yang akan habis bila terus-menerus digunakan, tidak dapat dibentuk dalam waktu yang cepat, serta jika tidak dikelola dengan baik, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi, dan bahan bakar nuklir uranium. Energi alternatif adalah sumber energi selain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi alternatif disebut juga dengan energi terbaharui. Contohnya matahari, panas bumi, air, angin, biogas, dan lain-lain. Nah, lalu apa saja kegunaan energi alternatif itu? Jenis dan kegunaan energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar bagi bumi. Hal ini sangat berpengaruh besar pula untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Manfaat energi matahari bagi manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan hasil panen bagi para petani, berjemur untuk mendapatkan vitamin D agar kekebalan tubuh tetap terjaga, dan masih banyak lagi. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan yang paling utama adalah membantu terjadinya fotosintesis. Kemudian manfaat matahari bagi hewan adalah sangat membantu dalam menjaga suhu tubuh, membantu kebutuhan sumber vitamin D, dan membantu proses pencernaan makanan. Yang kedua adalah angin. Angin yang sangat besar tenaganya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Angin juga bisa membawa bencana, contohnya angin puting beliung yang sering menerjang daerah Madiun, Ngawi, dan sekitarnya. Tenaga angin bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Hal ini bisa kita lihat di negeri Belanda, sehingga Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Yang ketiga adalah air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air yang sangat deras merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik.
Dan yang keempat adalah panas bumi. Bumi tersusun dari lapisan-lapisan pusat bumi, terbentuk dari batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar sekali. Air panas dari dalam bumi disebut geyser. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Tahukah kamu tentang biogas? Ya, biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang sudah digunakan. Contohnya kita bisa membuat sumber energi alternatif pengganti solar dengan biosolar. Biosolar merupakan bahan bakar yang berasal dari sampah biologis dari tumbuhan. Misalnya kelapa, kelapa sawit, tanaman jarak, dan kapuk. Biodiesel disebut juga energi pengganti solar. Ya, selanjutnya bagaimana cara menghemat energi? Mengapa kita harus menghemat energi? Ya, karena sumber energi di bumi ini jumlahnya terbatas. Dan yang kedua alasannya adalah karena untuk menghemat biaya. Betul sekali. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. 3. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. 4. Menggunakan fasilitas transportasi umum. 5. Menggunakan air secukupnya. 6. Tidak membiarkan charger smartphone semalaman. 7. Memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. Dan yang ke-8, memanfaatkan energi alternatif. Nah, sekarang kalian sudah mengerti dan sangat jelas tentang jenis energi alternatif, kegunaan energi alternatif, dan cara menghemat energi. Agar lebih paham lagi, coba kalian kerjakan beberapa soal latihan berikut. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Jaga, cintai, lestarikan bumi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.